Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Maulisa Yunara Baruginting. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang apa itu fungi. Jamur atau fungi merupakan kelompok organisme eukariot, kebanyakan multiseluler, namun ada yang uniseluler dengan ciri khas yaitu talusnya yang berupa benang-benang hifa yang membentuk miselium dan memperoleh makanan dengan cara menyerap zat organik secara langsung atau bersifat heterotrof. Jamur ini tersebar luas di alam, kebanyakan hidup bebas di darat dan di air, bersama dengan bakteri dan protista. Beberapa jenis merupakan parasit yang dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ada juga yang hidup bersama atau bersimbiosis dengan organisme lain. Banyak jenis jamur yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan secara langsung atau untuk memproses bahan makanan dan digunakan dalam industri dan laboratorium. Saat ini ditemukan tidak kurang dari 100.000 jenis jamur. Ilmu yang mempelajari jamur disebut dengan mikologi. Selanjutnya, ciri-ciri jamur. Yang pertama, pada bentuk tubuh jamur ada yang berbentuk seperti benang maupun membentuk tubuh buah. Biasanya, jamur multiseluler serta berbentuk bulat maupun oval pada jamur uniseluler. Yang kedua, bersifat eukariotik yang memiliki dinding sel. Yang ketiga, dinding selnya tersusun dari zat kitin. Keempat, jamur banyak dijumpai di tempat lembab, agak asam, pada bahan makanan, pada bahan organik, serta hidup sebagai saprofit dan parasit pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Kelima, memiliki tubuh yang berbentuk hifa, ada juga yang membentuk anyaman benang yang disebut miselium. Yang keenam, tubuh jamur umumnya multiseluler walaupun ada yang uniseluler. Kemudian, struktur fungi atau jamur terdiri dari tudung, lamela, hifa, inti sel, septa, miselium, cincin, dan stip atau tangkai buah. Struktur tubuh fungi terdiri atas sel eukariotik yang tersusun oleh dinding sel yang mengandung zat kitin. Uniknya, zat kitin pada jamur mirip dengan zat kitin pada kerangka luar arthropoda sobat. Zat kitin ini tersusun atas polisakarida, sifatnya kuat dan fleksibel. Benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur disebut dengan hifa. Hifa pada jamur dapat bercabang-cabang yang nantinya akan membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium ini yang akan membentuk jalinan hingga terbentuk tubuh buah seperti pada jamur merah. Selain itu, hifa pada jamur juga memiliki pembatas atau sekat antar sel yang disebut septa. Septa pada jamur memiliki pori yang cukup besar sehingga organel sel dapat mengalir dari sel ke sel lainnya. Pada beberapa jenis jamur, hifa tidak memiliki sekat yang disebut dengan hifa asepta. Hifa ini merupakan massa sitoplasma yang panjang dan mengandung ratusan hingga ribuan nukleus yang disebut dengan hifa senositik. Inti sel yang jumlahnya banyak disebabkan pembelahan inti sel yang berulang tanpa disertai pembelahan sitoplasma. Adapun hifa yang bercabang-cabang dan membentuk miselium memungkinkan jamur mengabsorpsi nutrisi lebih banyak. Jamur yang sifatnya parasitisme memiliki hifa yang termodifikasi yang dinamakan dengan haustorium. Nah, haustorium ini memiliki ujung yang fungsinya menembus jaringan host dan mengabsorpsi nutrisi dari host. Adapun hifa pada sebagian miselium terdiferensiasi membentuk alat reproduksi yang fungsinya menghasilkan spora. Miselium ini dinamakan dengan miselium generatif. Selanjutnya, reproduksi fungi atau jamur. Yang pertama, reproduksi generatif atau seksual. Biasanya, jamur bereproduksi secara generatif karena kondisi lingkungan yang berubah atau pada kondisi darurat lainnya. Keturunan yang dihasilkan memiliki genetik yang beragam dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Reproduksi secara generatif didahului dengan pembentukan spora seksual yang memiliki jenis hifa yang berbeda, hifa positif dan hifa negatif yang berkromosom haploid atau N, mendekat dan membentuk gametangium atau organ yang menghasilkan gamet. Gametangium berplasmogami yaitu peleburan sitoplasma dan kemudian membentuk zigosporangium dikaryotik
atau heterokariotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Zygosporangium ini memiliki dinding sel yang tebal dan kasar yang memungkinkan untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang buruk dan kering. Zygospora haploid atau N akan berkecambah membentuk sporangium bertangkai pendek dengan kromosom haploid. Bila kondisi lingkungan membaik, zygosporangium akan menjadi karyogami atau peleburan inti sehingga memiliki inti yang berkromosom diploid atau 2N. Zygosporangium yang berinti haploid atau 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis yang menghasilkan zygospora haploid atau N di dalam zygosporangium. Sporangium haploid akan menghasilkan spora-spora yang haploid yang memiliki keanekaragaman genetik. Yang kedua, reproduksi vegetatif atau aseksual. Pada jamur yang uniseluler, reproduksi vegetatif dilakukan dengan pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Pada jamur yang multiseluler dilakukan dengan cara fragmentasi hifa dan pembentukan spora vegetatif. Fragmentasi hifa atau pemutusan hifa, potongan hifa yang putus, tumbuh menjadi individu baru. Pembentukan spora vegetatif yang berupa sporangiospora dan conidiospora. Jamur yang telah dewasa menghasilkan spongiofor atau tangkai kotak spora. Pada ujung sporangiofor terdapat sporangium atau kotak spora. Di dalam kotak spora, pembelahan sel dilakukan secara mitosis yang menghasilkan banyak sporangiospora dengan kromosom yang haploid atau N. Adapun jamur jenis lain menghasilkan conidiofor atau tangkai conidia. Pada ujung conidiofor terdapat conidium atau kotak conidiospora. Di dalam conidium terjadi pembelahan sel secara mitosis yang menghasilkan banyak conidiospora dengan kromosom yang haploid atau N. Baik sporangiospora maupun conidiospora bila jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi hifa baru yang haploid. Selanjutnya, klasifikasi jamur atau fungi. Yang pertama, Zygomicota. Berikut gambar dari Zygomicota. Ciri-ciri Zygomicota. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri Zygomicota, antara lain dinamakan Zygomicota karena membentuk spora dengan dinding tebal yang disebut dengan zygospora. Berhabitat di darat, tanah, atau pada sisa organisme yang telah mati. Hidup sebagai saprofit atau pengurai zat organik. Memiliki miselium bercabang banyak dan tidak bersekat. Memiliki hifa senositik. Miselium memiliki 3 tipe hifa yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Bereproduksi secara seksual dan aseksual. Berperan dalam pembuatan makanan secara Rhizopus oryzae pada pembuatan tempe. Yang kedua, Ascomycota. Ciri-ciri Ascospora. Yang pertama, menghasilkan ascospora pada reproduksi generatif. Memiliki talus uniseluler dan multiseluler. Memiliki hifa yang bersepta dan tidak septa, memiliki satu inti. Dinding hifa diperkuat dengan selulosa dan bersifat heterokaritik. Reproduksi vegetatif dengan memperbanyak conidia, spora, tunas, dan fragmentasi. Reproduksi generatif dengan konjugasi yang digunakan untuk pembentukan ascospora di dalam ascus. Ascus biasanya dibentuk dalam tubuh buah dinamakan ascocarp atau ascoma. Yang ketiga, Basidiomycota. Ciri-ciri Basidiomycota. Memiliki hifa yang bersepta dengan sambungan apit bersifat saprop. Tubuh buah seperti paying, memiliki tangkai asimetris, pendek, dan ada yang tidak bertangkai. Basidiospora terdapat pada permukaan lamela atau bila yang terbentuk di bagian bawah tudungnya. Umumnya dinamakan dengan musrom. Yang keempat, Deuteromycota. Ciri-ciri Deuteromycota. Yang pertama, memiliki hifa yang bersepta dan tubuh mikroskopis.
Reproduksi vegetatif dilakukan dengan membentuk spora dan konidia. Reproduksi generatif belum diketahui sehingga mengapa Deuteromycota disebut dengan jamur tak sempurna, multiseluler, bersifat parasitisme, atau menyebabkan penyakit pada makhluk hidup lainnya. Demikian video pembahasan tentang fungi. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.